Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rianti, NIM 2011-978. Di sini saya kelompok 1 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Kebijakan Pendidikan tentang SKB 3 Menteri tahun 1975. Di sini saya akan menjelaskan pada poin A, yaitu bagaimana sih latar belakang lahirnya SKB 3 Menteri tahun 1975. Begini, pemerintahan Orde Baru itu tidak jauh berbeda dengan berdirinya Orde Lama. Orde Baru dengan berdirinya Orde Baru sukses mengalihkan perhatian rakyat Indonesia dengan memunculkan musuh baru rakyat Indonesia, yaitu komunisme yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1972 yang kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974 yang isinya melemahkan dan mengalienasi madrasah dan pendidikan nasional. Kemudian melahirkan surat keputusan bersama 3 menteri yang disepakati oleh menteri pada tanggal 24 Maret 1975. Selanjutnya itu pengorganisasian dan struktur kurikulum dan sistem penyelenggaraan madrasah wajib belajar diatur sebagai berikut, yaitu madrasah wajib belajar. Murid-murid yang belajar di madrasah wajib belajar itu harus berumur 6-14 tahun. Lama belajar pada madrasah wajib belajar itu selama 8 tahun. Terus pelajaran madrasah yang wajib diikuti yaitu belajar agama, belajar pengetahuan umum, terus keterampilan dan kerajinan tangan. Yang selanjutnya itu komposisi jam pelajaran adalah 25% pelajaran agama dan 75% itu pelajaran umum, keterampilan dan kerajinan tangan. Kemudian perkembangan selanjutnya yaitu pemerintah itu mendirikan madrasah untuk digunakan untuk belajar. Itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Dwi Aditya Yahya, NIM 2011-90006, ingin melanjutkan presentasi yang ke B, yaitu isi SKB 3 Menteri tahun 1975. SKB 3 Menteri tahun 1975 merupakan keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Adapun isinya yaitu bab 1 mengatur tentang ketentuan umum, bab 2 mengatur tentang tujuan peningkatan, bab 3 mengatur bidang-bidang peningkatan pendidikan, dan bab 4 pasal 4 itu pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, pada bantuan pemerintah diatur pada bab 5 pasal 5 ditegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah pemerintahan memberikan bantuan di bidang pengajaran umum berupa buku-buku mata pelajaran pokok dan alat-alat pendidikan lainnya di bidang pengajar, yaitu berupa di bidang sarana fisik, pembangunan gedung sekolah. Pelaksanaan bantuan yang dimaksud dalam ayat di atas diatur bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri. Pembiayaannya diatur oleh bab 6 pasal 6. Ditetapkan bahwa pengeluaran untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan bersama ini dibebankan kepada anggaran Departemen Agama. Sedangkan yang berupa bantuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 di atas dibebankan kepada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan atau anggaran Departemen Dalam Negeri. SKB 3 Menteri ini segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Menteri Agama yang menindaklanjuti dengan menggelarkan keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1976 tentang persamaan derajat madrasah dengan sekolah umum
tertanggal 15 Desember 1976 dan keputusan Menteri Agama nomor 5 tahun 1977 tentang persamaan ijazah madrasah swasta dengan ijazah madrasah negeri tertanggal 26 Januari 1977. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Qani'ah, NIM 2011-9102. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan subbab yang terakhir, yakni implikasi SKB 3 Menteri tahun 1975. Lahirnya SKB 3 Menteri ini memberikan implikasi yang besar terhadap pendidikan madrasah di Indonesia. Dalam hal ini ada 4 aspek. Aspek yang pertama yakni aspek lembaga, aspek yang kedua yakni aspek kurikulum, aspek yang ketiga aspek siswa, dan aspek yang terakhir yakni aspek masyarakat. Untuk aspek yang pertama, aspek lembaga, madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional yang telah berubah dan membuka peluang besar bagi kemungkinan siswa-siswi madrasah memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Sehingga madrasah juga mendapat pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dalam pengelolaan di bawah naungan Kementerian Agama. Aspek yang kedua yaitu aspek kurikulum. Madrasah diakui sejajar dengan sekolah umum, maka komposisi kurikulum madrasah harus sama dengan sekolah biasa. Yang ketiga yaitu aspek siswa. Dalam SKB 3 Menteri ditetapkan bahwa ijazah siswa madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Yang kedua, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat lulusan madrasah dan dapat melanjutkan ke sekolah umum. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek masyarakat. SKB 3 Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh menginterventasi ke pendidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam atas dasar semangat pembaruan di kalangan umat Islam. Tentunya semua ini karena madrasah merupakan wujud real dari partisipasi masyarakat yang peduli pada nasib pendidikan anak bangsanya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai implikasi SKB 3 Menteri tahun 1975. Dari saya ada kurang lebih, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.